video ini kita akan belajar cara pertama untuk kita tahu tentang potensi diri kita, yaitu dengan melakukan tes psikotes. Nah, di sini ada sedikit disclaimer ya. Saya bukan seorang psikolog, tidak juga kuliah psikologi. Namun saya di sini berbagi apa yang saya tahu tentang tes-tes seperti ini. Biasanya kalian bisa ambil tes psikologi yang ofisial ya, itu yang ngambil waktu sekitar 5 jam. Yang pernah kalian alami mungkin 2 kali kalau kalian sudah kelas 12. Namun kalau sekolah kalian tidak pernah memberikan tes psikologi ini, saran saya silakan ambil di tempat yang memang terpercaya. So, kita lihat tes psikotes ini ya, seperti apa. Jadi psikotes itu biasanya dilakukan di sekolah ya. Nah, biasanya itu dilakukan 2 kali dalam 3 tahun ya. Apakah bisa berubah? Biasanya bisa berubah ya. Saya sendiri menunjukkan perubahan ketika kelas 10 kemudian dites lagi kalau nggak salah tuh kelas 11 ya. Dan ada hal-hal juga yang memang kita mesti perhatikan dari tes psikotes ini. Yang kedua adalah dia menunjukkan kepribadian kita seperti apa, kecerdasan kita dan minat kita. Kemudian kalau ini beberapa belas tahun yang lalu ya ketika saya ngambil tes ini, begitu saya lihat tesnya biasanya tuh ada jurusan yang memang direkomendasikan dengan tes ini ya. Dan saya waktu itu mendapatkan jurusan teknik maupun sains. Jadi cocok lah ya. Namun satu hal yang menarik dari tes psikotes ini yang biasanya bisa berubah seiring dengan waktu, atau bisa jadi pada saat kalian mengambil tes ini kalian tidak dalam keadaan yang oke atau tidak dalam keadaan yang fit. Mungkin baru sakit, kurang tidur ya, ataupun kalian memiliki satu pemikiran yang membuat kalian galau ya. Ya, tentu saja kalian tahu ya apa yang saya maksud karena saya sendiri pernah SMA. Jadi saran saya kalau kalian kurang yakin dengan tes yang kalian ambil di sekolah karena satu dan lain hal, silakan ambil tes ini. Biasanya agak panjang ya, sekitar 5 jam. Ada hitungannya, ada tentang spasialnya atau gambarnya yang saya sangat-sangat lemah di situ ya. Dan kalian bisa simpan tesnya. Kalau kalian lupa di mana kalian menyimpan tes ini, saran saya silakan cari dulu. Kalau belum, silakan tanya sama guru, semoga mereka masih punya rekapnya ya. Nah, selain ini kalian bisa ngambil banyak tes yang ada di luar sana ya. Ada yang disebut dengan DISC. Ada yang disebut dengan RIASEC yang akan saya jelaskan di slide-slide yang akan datang. Ada juga yang disebut dengan yang paling populer bagi anak muda adalah MBTI. Masing-masing tes ini punya plus dan minusnya dan juga keunggulannya masing-masing. Nah, saya akan bahas sedikit tes tentang yang disebut dengan RIASEC ya. Yang menurut saya ini adalah tes yang paling oke lah untuk dalam konteks kita memilih jurusan yang tepat. Jadi RIASEC itu adalah kependekan akronim dari yang pertama adalah R, ya, realistik. Realistik itu adalah sering menggunakan benda seperti alat-alat, mesin, serta suka memelihara hewan dan tumbuhan. Terpaku dan memiliki fokus yang baik dalam mengerjakan sesuatu yang disukai. Rasanya kalau boleh saya berbagi di sini, kalau kalian yang relate dengan saya karena saya adalah orang yang realistik ya. Saya punya keterampilan di bidang elektronik, nyolder, kemudian saya suka ngulik ya. Bahkan saya kadang lupa waktu kalau saya sudah betul ngulik sesuatu. Ya, ngulik itu artinya ya kalau dalam bahasa Inggris tinkering ya. Saya kadang lupa waktu, bahkan lupa makan juga, bahkan ya ada banyak hal yang membuat saya begadang begitu saya melihat satu problem baik itu dalam coding ya ataupun dalam hal-hal yang berbau elektronik. Itu yang disebut dengan realistik. Lalu ada I, yaitu investigate. Dia itu orangnya suka mencari tahu struktur dan teori terhadap suatu hal yang terstruktur ya, alamiah dan aturan-aturan dalam masyarakat. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta menyukai ide-ide baru. Jadi orangnya ini suka membaca. Kemudian dia tertarik dengan ada teori apa sih di balik ini, ya. Jadi ini yang disebut dengan investigate. Orangnya suka baca, kemudian dia punya banyak buku ya seperti yang ada di belakang saya. Dan saya belum mengambil tes ini ya, namun rasanya saya juga punya sedikit keunggulan ya di bidang I ini atau investigate ini. Jadi kalau kalian orangnya yang belum mau untuk nyobain sesuatu, kalian ingin tahu dulu teorinya, ingin baca banyak dulu tentang suatu fenomena yang membuat kalian tertarik, mungkin kalian ada di bidang investigate ya. Lalu ada satu bisa dibilang ini baru saja saya mendapatkan inspirasi bahwa investigate ini jangan-jangan ini yang menjelaskan kenapa saya suka film detektif. Saya suka Sherlock Holmes, saya suka hal-hal yang misterius. Film thriller itu adalah salah satu hal yang paling saya suka ya. So, mungkin kalian sama dengan saya investigate ya. Yang ketiga, kalau ini bukan gue banget ya, artistik. Orang yang artistik adalah orang yang suka mengekspresikan diri dalam bentuk gambar, lukisan, musik, sastra, dan drama. Saya sangat lemah di sini. Saya nggak punya otot seni, nggak punya otot musik. Berbeda mungkin dengan kalian yang lebih suka menggambar, melukis, musik, sastra, dan drama.
Kemudian lebih peka terhadap rasa dan perasaan, serta lebih mementingkan kebebasan daripada apapun. Jadi orangnya, kalau bisa saya katakan, ini orangnya sangat ekspresif ya. Kalau yang tadi rasanya kurang ekspresif ya, dia lebih suka baca, kemudian kalau yang realistik dia lebih suka ngulik alat-alat. Mungkin kalian ada di sini. Yang keempat adalah S, yaitu social. Suka membantu orang lain, mendidik, dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Bisa mengendalikan diri, sabar, serta baik kepada orang lain. Jadi kalau kalian orangnya yang sosial banget, ketemu dengan orang yang baru gampang, ngobrol tentang banyak hal karena kalian juga mungkin pandai dalam banyak hal ya. Kalian mungkin orang yang bersifat sosial. Bisa dikatakan saya punya sedikit S ini. Saya orangnya ekstrovert ya. Kalau saya punya pilihan untuk ketemu orang atau tidak ketemu orang, saya lebih memilih untuk ketemu orang. Kalau saya ada lift untuk naik ke lantai tertentu, namun kalau saya punya pilihan untuk melewati koridor, melewati tangga yang ketemu banyak orang, saya akan memilih lewat tangga. Saya orangnya sosial, ya. So mungkin kalian ada di situ. Kalian suka presentasi, kalian suka ngobrol dengan orang. Itu yang disebut dengan S, ya. Lalu yang E, enterprising. Berusaha mencapai dan mewujudkan tujuan bersama, suka negosiasi dan diskusi, punya kepercayaan diri dalam bergaul dan bermasyarakat, bisa memimpin serta bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Sesuai dengan namanya enterprising ya. Lebih konteksnya lebih ke bisnis. Kalau kalian misalnya di OSIS itu bagian seksi usaha dana. Bisa membujuk orang lain untuk membeli produk kalian. Kalau saya kurang banget di sini ya. Saya lebih suka menjelaskan segala sesuatu yang sifatnya teknis. So mungkin kalian ada di sini, enterprising, suka ngomong dengan orang, suka negosiasi, mendapatkan harga yang tepat, membuat orang mau membeli produk kalian. So mungkin kalian punya talent di bidang enterprising ini, ya. Lalu yang terakhir adalah konvensional atau C. Suka ngurusin berkas, menganalisa data, serta bekerja sesuai langkah atau urutan yang telah ditentukan. Tertib dan mematuhi aturan, serta berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi C ini adalah orangnya konvensional. Bisa dikatakan dia punya keunggulan dalam bidang administrasi. Yang banyak orang sangat menghindari ya. Saya ada sedikit di sini. Suka ngumpulin berkas, walaupun memang kadang saya lupa saya naruh di mana. Tapi kalau kalian orangnya biasanya ya menjadi sekretaris kelas, menjadi bendahara kelas. Kalian suka ngurusin berkas dan tahu aturan-aturan. Mungkin kalian ada di bidang ini. Nah, dari tadi yang R, I, A, S, E, C, saran saya adalah kalian bisa ngambil tes ini. Ada juga linknya yang bisa saya menggunakan banyak hal yang saya peroleh di Google ya. Jadi kalian bisa klik, kemudian kalian ambil. Lalu kalian lihat kalian ini cocoknya ada di bidang apa. Atau kalian cocok di kuliah apa. Ya, ingat, exploring our potential ini baru yang pertama ya, karena nantinya kita akan belajar tentang exploring our option ya. Reflecting your potential maksudnya ya, Riasek. Lalu ada lagi model yang namanya MBTI, 16 personality. Saya nggak akan bahas satu-satu, kalian yang mungkin jauh lebih tahu ya. Ada 16, ada 4 kostum yang berbeda ya, ada yang warna ungu, yang hijau, yang biru dan yang kuning. Saya lebih banyak di bagian yang hijau di sini ya. Saya orangnya kalau nggak saya tuh ENFJ ya. Jadi kalian silahkan ambil dan biasanya ini jadi satu hal yang menjadi patokan bagi anak muda. Jadi itu yang disebut dengan tes psikologi ya. Namun saya ingin memberikan satu aspek yang menurut saya penting dalam tes psikologi ini. Ingat, ada banyak jenis tes psikologi. However, tes psikologi itu kalau saya bisa analogikan, kalau kalian melihat kamera ini dari arah depan, kemudian kalian melihat kamera ini dari arah depan saya ini ya. Saya bisa istilahkan bahwa tes psikologi itu memperlihatkan sebagian dari wajah kita. Sebagian dari postur diri kita. Kalian nggak tahu kan kalau di belakang ini ada kucirnya. Well, saya cuma bercanda ya. But anyway, bisa dikatakan bahwa kalau tes psikotes yang 5 jam itu melihatnya dari sisi sini. Sementara kalau kalian mengambil, salah kamera ya. Kalau kalian mengambil dari sisi ini, misalkan ini adalah tes psikotes. Kalau dari sisi ini kalian mengambil itu adalah MBTI atau Riasek ya. Kemudian di bagian belakang ada tes DISC misalnya. Artinya adalah bahwa tes psikotes ini memberikan gambaran kepada kita, namun belum memberikan 100% dari diri kita. Oleh karena itu, cara yang paling penting menurut saya adalah kenal diri kalian sendiri. Ada 16 personalities dalam MBTI. Namun setiap personalitiesnya tentu ada banyak orang. Dan saya yakin orang-orang ini tidak sama 100% antara satu dengan yang lainnya. So, selamat ngumpulin tes psikotes. Kalau lupa tanya guru kalian. Kalau nggak ada di sekolah kalian silahkan ambil. Ambil banyak tes online, kumpulkan semuanya, save dalam bentuk web maupun PDF. Ini akan menjadi modal kalian untuk bisa mengenal diri sendiri. So,
Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya belajar ya, bagaimana kita bisa menyerap informasi. Ada cara-caranya. Itu yang akan kita lihat di video yang akan datang.